Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Tommy Wahyu Presantianto selaku tutor pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Izin memperkenalkan diri, saya adalah Nafila Ramadhani dari Prodi Ilmu Hukum UPPBJ Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apakah Indonesia sudah aman dari coronavirus. Kita semua pasti sudah mendengar tentang coronavirus. Virus yang melanda Tiongkok hingga dunia hanya dalam 1 bulan saja. Wuhan coronavirus yang dinamakan oleh WHO sebagai 2019 coronavirus adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak. Walaupun pada umumnya hanya menginfeksi kepada binatang saja. Terdapat 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia loh. 2 virus diantaranya adalah virus yang kita semua kenal beberapa tahun yang lalu, yaitu SARS coronavirus dan MERS coronavirus. Tetapi ada yang baru saja muncul, yaitu novel coronavirus. Mereka semua adalah sekeluarga virus yang biasanya menyerang sistem pernafasan. Keberadaan virus yang baru saja ini dan misterius ini menuai banyak pertanyaan nih. Dan dengan video ini, saya akan mencoba untuk menjawab sebisa mungkin untuk meredakan rasa penasaran dan kecemasan kalian. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sebutan 2019 coronavirus ini? 2019 coronavirus ini adalah virus yang tidak pernah diidentifikasikan sebelumnya. Oleh karena itu, informasi mengenai virus ini masih sangatlah terbatas. Virus ini pertama diidentifikasikan di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan dicurigai dimulai dari sejenis kelelawar yang dijual di sebuah pasar seafood dan binatang hidup yang besar. Selain dapat berpindah dari binatang ke manusia, dapat juga ditularkan dari manusia ke manusia. Hingga saat ini, di saat saya membuat video ini, ada 3008 kasus, yang meninggal itu ada 21 orang, dan dapat sembuh sekitar 1757. Sudah ada beberapa kasus yang dicurigai infeksi virus corona, namun beberapa menunjukkan hasil lab negatif dan yang lainnya masih dalam pemeriksaan. Tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa sudah ada infeksi virus corona yang belum terdeteksi di Indonesia. Mengapa? Karena gejala biasanya muncul 2 hari sampai 2 minggu dari paparan dan orang yang terpapar dapat menyebarkan virus ini walaupun belum timbul gejalanya nih. Memang apa sih gejala dari infeksi virus corona ini? Virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan atas. Jika menginfeksi saluran pernafasan atas, gejala pada umumnya tampil seperti batuk pilek biasa dengan demam ringan yang akan sembuh dalam beberapa hari saja. Tetapi pada orang dengan sistem imun yang lemah, virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan bawah dan menyebabkan gejala lebih buruk seperti demam tinggi dan sesak nafas. Hingga sekarang vaksin pun sudah berlaku, tetapi tidak ada pengobatan khusus untuk membunuh atau mematikan virus corona ini. Namun, pada sebagian besar kasus infeksi akan merendah dengan sendirinya dan gejala akan hilang begitu saja, dengan kata lain self-limiting. Seperti batuk flu itu biasa dan pasien hanya perlu obat-obatan untuk meringankan gejalanya. Contohnya, obat penurun panas atau antipiretik untuk demam dan obat untuk merendahkan batuk pilek. Lalu, bagaimana cara untuk mencegah penyebaran virus ini? Virus corona kemungkinan besar menyebar lewat droplet. Orang yang terinfeksi yang tersebar terutama ketika mereka batuk atau bersin. Oleh karena itu, jika Anda ataupun seseorang yang di sekitar Anda memiliki gejala batuk pilek ataupun sesak nafas ataupun demam, terutama jika mereka baru datang dari luar negeri itu dalam 2 minggu terakhir, kalian bisa menggunakan masker surgical dan ganti sesuai kebutuhan sekitar 3-4 kali sehari. Tutup mulut dengan tisu saat batuk atau bersin. Lalu, segera buang ke tempat sampah dan cuci tangan dengan sabun atau antiseptik. Sering-seringlah cuci tangan dan hindari memegang mata, hidung, maupun mulut. Centers Food
Disease Control and Prevention atau CDC menghimbau untuk menghindari perjalanan ke Cina jika tidak perlu. Apabila kalian datang dari Cina dalam waktu 2 minggu terakhir dan memiliki gejala seperti yang sudah saya sebutkan tadi, segera mencari perawatan medis dan hubungi rumah sakit yang akan kalian kunjungi mengenai kondisi kalian, dan jangan lupa untuk memberitahukan bahwa kalian itu dari Cina. Demikian sedikit penjelasan dari saya. Maaf apabila masih ada kekurangan dari apa yang saya jelaskan tadi. Mohon ketersediaannya untuk mengoreksi agar saya bisa belajar dan menjadi lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.